Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Langsung saja pada sore kali ini, tepatnya pada bulan Ramadan tanggal 11 kalau nggak salah tanggal 11, yang mana yang masyhur bahwasanya dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu hari Maghfirah, pengampunan. Mungkin diskusi kali ini menjadi Maghfirah bagi kita. Amin. Mungkin tinggal beberapa jam untuk buka puasa. Dan kali ini karena sudah dekat buka puasa, kalau menurut Ustaz Zaidul Akbar itu waktu yang tepat untuk olahraga. Maka dari itu kita harus mengolah pikiran kita, olahraga pikiran. Langsung saja pada hari ini kita akan membahas sebuah kitab kecil yang mana meskipun kecil ini memiliki makna besar, yaitu kitabnya Imam Ghazali yang sudah memiliki yang sudah memiliki nama besar, yaitu sudah kita kenal sangat masyhur dan dijuluki dengan Hujjatul Islam, yang mana pada waktu itu beliau menjadi rujukan utama dalam dunia Islam. Yang kali ini yaitu Kimiyatus Sa'adah, dan saya baca bukunya itu tidak baca kitabnya langsung karena kalimatnya agak rumit, tidak seperti kitab fikih dan tauhid lainnya. Melainkan ini karena tasawuf, jadi saya baca kitab terjemahan dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, yang dimana dimaknai proses kebahagiaan. Kenapa namanya kimia? Mungkin karena dalam kimia itu ada unsur-unsur yang bisa diproses, maka di nama kitabnya itu pakai Kimiyatus Sa'adah, atau lebih dikenal kalau dalam Inggrisnya itu Alchemy of Happiness. Mungkin langsung saja, sebelum membahas langsung mengenai kitab ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu Imam Ghazali, ya, karena Imam Ghazali pernah dibahas kayaknya di sini, pernah Imam Ghazali pernah, jadi mungkin sepintas mengenai penulisnya, karena sudah banyak tahu mengenai Imam Ghazali. Imam Ghazali memiliki nama asli itu nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, lahir di Tus di Persia. Makanya ini kitab aslinya bahasanya bahasa Persia, namun sudah diterjemah ke kurang lebih 39 bahasa ataupun hampir 40 dikurangi 1. Dan memang sejak kecil sudah memiliki kelainan. Artinya bukan kelainan dalam hal fisik atau apapun, tapi bisa disebut kelebihan juga. Selain disebut kelainan, bisa disebut kelebihan. Lebih cerdas daripada teman-teman setara. Dan ayahnya pun orangnya sangat, mungkin kalau bahasa gaulnya dalam Islam itu orok. Jadi dan ibunya sudah pasti pintar. Kalau kata Rocky Gerung, kalau pintar pasti ibunya pintar. Karena laki-laki cuman nanam sel itu, taruh. Tapi juga laki-laki berpengaruh ketika mencari rezeki. Kalau rezekinya halal pasti anaknya bisa dijamin anaknya pintar juga. Nasab memang tidak menentukan ilmunya, tapi membantu dalam hal mencari ilmu. Kalau nasabnya bagus dari atas, biasanya orang yang ayahnya dan ibunya sudah alim,
ataupun sudah pintar itu anaknya pasti sudah dapat dikatakan pasti itu kecerdasannya lebih daripada yang lain kalau ibunya sudah pintar. Kebanyakan sudah kayak gitu. Makanya kalau cari istri nanti cari yang pintar. Kayak Pak Winda direkomendasi ke Pak Nino, ke yang lain. Langsung karena ini yaitu kimiatus sa'adah atau proses kebahagiaan. Berarti tidak bahagia ini, masih belum bahagia karena masih proses kebahagiaan. Kalau sudah bahagia namanya sudah kebahagiaan ya sudah bahagia itu. Langsung di sini di kitabnya bab pertama itu faslun fi ma'rifatin nafsi. Artinya yang pertama kali dibahas yaitu mengenal diri sendiri. Kenapa yang pertama kali dibahas itu mengenal diri sendiri? Karena kunci kebahagiaan adalah mengenal Tuhan, dan kunci mengenal Tuhan adalah mengenal diri sendiri. Nah, seperti sabda Rasulullah yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya sendiri maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan mengenal Tuhan adalah puncak kebahagiaan yang hakiki. Mengenal Tuhan adalah puncak kebahagiaan yang hakiki. Makanya di dalam tubuh manusia ada 4 unsur. Yang pertama yaitu unsur hewan ternak atau biasa disebut bahaim. Kalau bahasa Arabnya itu bahaim, hewan ternak yang kesehariannya cuma makan, minum, kalau tidur dan hal-hal yang biologis lainnya. Jadi kalau seumpamanya kita bahagianya cuma karena tidur, makan, minum ataupun karena seks biologis lainnya, itu berarti tingkatan kebahagiaan kita itu sama dengan hewan ternak. Tingkatannya sama dengan hewan ternak. Dan yang kedua yaitu hewan buas atau di sini waminha sifatus siba. Waminha, dan sebagian dari itu biasanya dimaknai seperti itu kan, kalau kita sifatus siba, sifat-sifat hewan buas. Kalau kita memiliki sifat buas seperti hewan buas ini, kita bahagia biasanya karena juara, dapat mengalahkan si itu, dapat mengalahkan si dia. Seperti hewan buas dapat mengalahkan itu, ya berarti kita bahagia. Dapat juara 1, ranking 1, bahagia karena itu. Berarti tingkatan kebahagiaan kita hanya di sebatas itu aja. Berarti di batas siba. Saya tulis dulu mungkin. Saya yang tekan. Mari biar paham. Lanjut, yang kedua yaitu siba, yaitu hewan buas yang mana kebahagiaannya hanya sebatas ketika menang terhadap orang lain. Jadi kalau kita bahagia karena melihat orang lain kalah, ataupun bahagia karena kita berada di posisi paling atas, artinya yang lain kalah ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, kita bahagia, maka itu berarti ada di posisi siba. Tingkatan nomor 2, masih tingkatan nomor 2. Nomor 2, siba. Yang paling buruk bahaim ini. Yang cuma bahagianya itu karena makan ataupun minum ataupun berhal seks. Itu paling buruk, itu kebahagiaan yang paling buruk. Dan yang nomor 2 yaitu siba. Dan posisi nomor 3, kebahagiaan yang paling baik, yang lebih tinggi lagi daripada siba dan bahaim, yaitu seton. Di dalam tubuh manusia itu ada karakter seton, di mana karakter seton itu seperti licik dan lain sebagainya, manipulatif. Itu dia. Karena
bahagia karena karena dapat membohongi orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal jelek mengenai yang dapat dikaitkan dengan setan. Berarti kebahagiaannya ada di posisi nomor 3. Kenapa lebih tinggi daripada Sibe yang hanya menang? Itu karena setan itu sebenarnya pintar, cerdas. Maka licik di dalam hal yang benar itu baik sebenarnya. Licik dalam hal yang benar itu baik. Licik. Dan yang tingkatan nomor 4 yaitu malaikat. Nah, kebahagiaan yang nomor 4 ini apabila kita berada di level nomor 4, ini bukan sudah tinggi namun bukan yang paling tinggi. Sudah tinggi namun bukan yang paling tinggi. Kenapa demikian? Karena ketika kebahagiaan kita sudah selevel dengan malaikat, maka yang kita kerjakan cuma ibadah saja. Ibadah saja terus-menerus tanpa henti, tanpa melihat unsur bahaim yang ada pada kita, ataupun tanpa melihat unsur hewaniah yang ada pada diri manusia. Artinya cuma ibadah. Taunya ibadah, nggak tahu yang lain. Ini bagus, tapi tidak manusiawi. Nah, yang paling tinggi itu ketika kita dapat mengkombinasikan yang 4, yaitu bisa mengkombinasikan antara bahaim, Sibe, syaiton, dan malaikat. Nah, ketika bisa mengkombinasikan yang 4, itu baru disebut manusia. Kalau sudah dapat mengkombinasikan yang 4. Apakah ketika manusia itu dapat mengkombinasikan yang 4 seperti halnya senang ketika makan? Senangnya yaitu bisa kita beralihkan ke syukur nanti. Syukur. Karena tiada lagi mama khalaqtul jinna wal insa illa dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Masya Allah. Meskipun beribadah di sini bukan hanya sholat. Mungkin saya paling suka ketika membahas ibadah itu ketika mengambil dari definisi Gus Bahai. Gus Bahai itu paling ringan dari semua ustadz-ustadz yang lain. Paling ringannya itu Gus Bahai. Bahkan duduk diam seperti ini ibadah, tanpa melakukan apa-apa, itu ibadah. Karena dalam usul fiqh itu tidak ada kata mubah. Kalau gak haram ya wajib. Dan tarkul ma'asi merupakan wajib. Meninggalkan barang haram itu wajib. Maka ketika duduk diam, seumpamanya kalau di pondok duduk diam, kojilokan, itu kan sudah meninggalkan maksiat, tarkul ma'asi. Maka itu sudah dikatakan ibadah. Apalagi seperti kita yang sedang mengolah pikiran seperti ini. Insya Allah kita sudah berada di jalan yang benar untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Amin ya Allah. Langsung yaitu mungkin ya langsung, bukan enggak masih belum dilempar. Ini masih ada sebenarnya, tapi sedikit karena kitabnya yang sebenarnya itu sedikit. Nah, untuk apa? Menggapai kebahagiaan itu kita harus mengenal diri sendiri. Makanya di sini juga dibahas mengenal diri sendiri, yaitu faslun yang kedua, yaitu idza syi'ta ta'rifa nafsaka fa'lam annaka min syai'ani al-awwal hadzal qalb wa tsani yusamma an-nafsu war-ruh, jiwa. Nah, dan di jiwa ini ada semacam tentara. Sebenarnya manusia itu seperti sebuah kota. Kalau di buku ini dia dianalogikan setiap manusia itu adalah kota. Kaki dan lainnya, kaki, tangan, dan seluruh anggota badan lainnya itu adalah wilayah. Wilayah kota berarti ada wilayahnya seperti ya Pamekasan ini. Dan nafsu adalah wali kotanya, dan amarah adalah polisinya, sedangkan hati merupakan rajanya. Akal sebagai perdana menteri.
akal sebagai perdana menteri, hati rajanya, wali kota amarah atau amarah. Nafsu adalah wali kota, polisi adalah amarahnya. Benteng apa? Benteng, Bapaknya nggak ada. benteng. Benteng itu termasuk ke polisi mungkin. Polisi, masuk ke polisi. Itu sudah catur bukan kota. Apabila sudah dapat atau menyeimbangkan yang keempat, yang unsur-unsur tadi mengenai raja, kota, perdana menteri, wali, polisinya, maka proses menuju kebahagiaan yang hakiki itu sudah berada di jalur yang tepat. Jika benar-benar hati menjadi rajanya, artinya hati yang mengontrol semuanya. Hati ini bisa dikatakan ruh, bukan hati yang maksud kitab di sini, bukan hati yang ada di sini yang apabila dibelah itu termasuk itu jasad. Yang dimaksud hati di sini itu bukan jasad ataupun alamul amri atau alam kewenangan. Tidak ada materinya dan tidak ada batasan. Makanya nanti ketika mati semuanya itu hancur kecuali ruh. Yang dimaksud jasad di sini, yang dimaksud hati lebih ke itu, ke yang bertemu, ke yang masuk ke surga dan masuk ke neraka nanti. Dan hati ini, karena hati menjadi raja, meminta pertimbangan terhadap akal. Meminta pertimbangan akal yang bisa berpikir, oh ini benar, oh ini baik, oh ini sebenarnya begini. Berarti hati nanti meminta pertimbangan terhadap akal. Dan setelah itu apabila sudah disetujui oleh akal, maka dialihkan nanti ke tangan untuk nulis, oh ini benar, nulis seperti ini, bahwa ini misalnya tulisannya siber gitu, seperti itu. Dan apakah nafsu itu tidak baik? Sebenarnya nafsu itu baik, asal hati atau yang sudah menjadi raja itu dapat mengontrolnya, dapat dikontrol. Kalau nafsu, ya dalam Islam kan, kalau sudah nafsu sudah menggejolak, maka kalau dalam fikih diwajibkan untuk menikah. Wajib, bukan makanya kalau menurut saya hukum yang paling benar dan paling keren itu milik Islam. Kalau dalam tata negara kemarin pernah dibahas di sini, tidak diperbolehkan berhubungan seksual kalau bukan suami istri. Tapi tidak ada kata ajaran itu tidak baik karena tidak ada undang-undang yang mewajibkan menikah. Dalam Islam itu kalau sudah tidak tahan dengan nafsunya, maka yang asalnya an-nikahu sunnatu sudah berubah menjadi wajib. Bahkan kalau ayahnya melarang anaknya yang sudah minta ke ayahnya dengan terang-terangan, saya ingin menikah, dan dilarang oleh ayahnya, maka hukum ayahnya itu dosa. Itu berarti kan wajib dalam Islam. Maka ini sudah menjawab dari Ustadz Jalan kemarin yang mengatakan undang-undang itu tidak baik dikarenakan hanya ada larangan untuk hubungan seksual antara yang bukan selain suami istri, dan tidak ada undang-undang yang mewajibkan menikah. Maka di dalam Islam itu ada sendiri. Dijawab Islam berarti. Jadi Islam yang paling keren. Tapi kan nggak wajib semua kan? Ada tingkatannya, dari sunnah, wajib, bahkan haram. Bahkan haram. Jika wajibnya itu jika sudah tidak menggebu-gebu, sudah tidak kuat. Tapi kalau seumpamanya masih ada yang mengganjal seperti hanya belum menemukan yang sekufu, maka kalau dalam Islam itu diajari untuk alaihi siap. Saran dia kan ada calon juga, kan? Nah, kalau nggak ada, makanya dalam Islam diberi pilihan lain, alaihi siap. Maka baginya itu wajib untuk berpuasa, untuk menurunkan hawa nafsunya. Tapi jangan dirubah sedikit. Kalau dirubah alaihi sobun itu beda lagi. Kalau alaihi sobun itu beda lagi. Yang wajib yang Surabaya Barat langsung, Pak. Berarti
bapak puasa berarti mau nikah lagi dong. Itu. Jadi kebahagiaan yang apa namanya yang ada di sini itu sebenarnya itu kebahagiaan yang cocok sekali untuk manusia. Tidak terlalu ke bahim, tidak terlalu ke siba, tidak terlalu ke syaitan ataupun tidak terlalu ke malaikat. Semuanya itu balance, sesuai. Ada di manusia. Tuhan saja itu menganggap manusia adalah makhluknya yang paling betul. Ataupun bangga. Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu bangga terhadap manusia, tidak terhadap malaikat, tidak terhadap setan ataupun yang lainnya, tapi bangganya terhadap manusia. Nah, dan ini semua bisa dikumpulkan menjadi tiga faktor ataupun tiga yang tadi dijelaskan dari bahim, sibah, syaitan, malaikat. Ini dapat dipermudah menjadi dua unsur, yaitu amarah dan nafsu. Untuk menggapai kebahagiaan, maka dapat dikumpulkan menjadi amarah dan nafsu. Amarahnya dari sibah dan nafsunya ini bahim. Dan yang syaitan dan malaikat ini ilmu. Maka keduanya dapat dikontrol dengan ilmu. Artinya, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, harus punya ilmu. Harus punya ilmu untuk mengontrol amarah dan nafsu. Caranya, kalau menurut Al-Ghazali, untuk menguasai amarah dan nafsu ini, kita harus mendeklarasikan diri, berjihad terhadap 13 nafsumu yang tidak terlihat. Nah, terlihat 13 hal yang tidak terlihat. Yang pertama egoisme, yang kedua arogan, yang ketiga angkuh, selanjutnya merasa paling benar sendiri, tamak, intoleran, marah, bohong, dan gosip. Ini jika ingin mendapatkan kebahagiaan, caranya itu untuk deklarasikan diri untuk berjihad. Jihad. Ini sebenarnya tidak cuma ilmu. Kalau cuma ilmunya tok, ya cukup tahu teorinya saja. Tapi lebih halnya ke ke ilmu yang bermanfaat. Saya lebih cocok ke motonya pondok saya sendiri mungkin. Tiada kebahagiaan kecuali ilmu yang bermanfaat dan takwa kepada Allah. Karena itu sudah menjawab semuanya. Sebenarnya semua ini yang ada di buku ini ada di situ. Sudah satu terkumpul dalam tiada kebahagiaan kecuali ilmu yang bermanfaat dan takwa kepada Allah. Sudah moto. Dan kan puncak kebahagiaan itu ada di manusia. Nah, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan itu, maka harus ma'rifatullah ataupun mengenal Allah. Bukan maksud ma'rifatullah ini mengenal Allah. Kalau sudah mengenal bisa mencintainya. Mengenai ma'rifatullah ini, kalau ada yang bertanya, seperti apa kebahagiaan mengenal Tuhan ataupun mengenal Allah, itu tidak bisa dijawab. Kalau ditanya seperti apa kebahagiaan, kalau kata guru saya itu, kalau ada orang yang bertanya seperti apa kebahagiaan melihat Tuhan, maka itu tidak bisa dijawab. Seperti halnya kita ingin menjelaskan nikmatnya berhubungan seksual pada orang yang tidak pernah hubungan seksual, maka tidak bisa dijawab. Ketika seumpamanya saya ditanya nanti sama audien, kayak apa senangnya mengenal Tuhan? Karena mungkin saya masih belum mengenal Tuhan. Jadi, dan mau dijelaskan pun kepada orang itu tidak akan paham. Seperti halnya kita menjelaskan, oh nikmatnya seks gini, ketika keluar gini. Padahal yang dijelaskan itu tidak pernah berhubungan seks, maka penjelasan itu tidak akan gagal. Tidak valid, gagal. Kalau nonton
Kalau nonton kan tidak merasakan sendiri, Nonton ada hanya reaksi. sebatas nonton, tidak klimaks. Mungkin klimaksnya dibantu tangan Anda ataupun ada hisobun mungkin, ada hisobun mungkin, bukan. Jadi Yang penting net belajar. klimaksnya itu tidak benar-benar dirasakan dengan melakukan seksual yang semestinya. Dan ini mungkin jawaban Al-Ghazali mengenai pertanyaan orang-orang yang bertanya, mengapa harus mencintai Tuhan? Ataupun mengapa Allah harus menjadi cinta kita yang paling puncak? Pertanyaan seumpamanya Mbak Minda ataupun Mas Nanang bertanya, kenapa kita harus mencintai Tuhan yang paling puncak? Yaitu jawabannya ada 5. Yang pertama, kalau kamu suka orang yang menyempurnakanmu, seumpamanya saya itu suka terhadap minyak wangi, karena minyak wangi menyempurnakan saya, ataupun saya suka baju ini karena ketika saya pakai baju ini saya semakin ganteng. Seperti halnya saya ketika pulang, kalau saya pakai baju putih, itu baju. Pasti orang berkata gitu, wajahmu semakin berseri-seri kalau pakai baju warna putih. Gak kalah berarti ya? Gak kalah. Berseri. Gak 4 sangat tuh. Dijawab oleh Al-Ghazali, kalau pertama kamu suka sesuatu karena dia menyempurnakanmu, maka Allah, Tuhan, maksud ini Allah, bulan Ramadan lebih baik Allah saja, lebih lancar ya. Menggunakan Allah itu lebih lancar gitu. Jadi Allah itu sudah dari dulu menyempurnakanmu, bahkan pencintaanmu sudah yang paling sempurna. Dan yang kedua, apabila kamu cinta pada seseorang karena sering berbuat baik padamu, seumpamanya saya suka ke Bang Banu, seumpamanya. Bukan suka, maksud suka di sini cinta, tapi suka di sini karena Bas Banu orangnya sering baik kepada saya, sebenarnya membelikan mie ayam ataupun traktir apa gitu. Ini dijawab sama Imam Ghazali bahwasanya Allah itu sudah lebih baik padamu, bahkan di dalam janin pun kamu sudah dipenuhi. Dan yang ketiga, apabila ini hampir sama dengan nomor 2, suka pada orang yang dermawan, meskipun dermawan sama orang lain, tidak terhadap diri sendiri. Artinya Mas Nana suka memberi rokok ke Bang Faruk, ataupun Bang Faruk suka memberi bukan ke saya pribadi, tapi saya suka karena itu dermawan, maka Allah itu sudah lebih dermawan. Karena yang semua yang ada di bumi ini Allah sudah sudah Allah semua yang menanggung, dari air, dari makanan dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kalau kamu suka segala sesuatu yang cantik seumpamanya cantik ataupun ganteng ataupun bagus. Saya suka HP Oppo A54 karena bentuknya bagus. Ini dijawab sama Al-Ghazali, Allah itu lebih cantik dari apapun. Allah jamil timbul jamal. Kalau Al-Qur'annya seperti itu. Dan yang kelima, kalau kamu suka pada orang yang cocok pada dirimu ataupun cocok, kalau saya duduk sama Bang siapa namanya? Pak Akbar, cocok seumpamanya, nyambung. Ketika berbicara nyambung, sefrekuensi gitu. Itu Allah lebih cocok. Bahkan 24 Allah itu cocok dengan kita. Makanya dalam hadis qudsi kalau tidak salah, anak mendengar hatiku. Saya itu seperti apa yang berperasaan kamu. Apakah kita dapat berbicara dengan Tuhan? Bisa di sholat ataupun dalam membaca Al-Quran. Cocok, Tuhan itu pasti cocok dengan kita. Yang kecocokannya itu setara dengan keyakinan. Kalau yakinnya itu 50%, ya yang dikasih Tuhan juga 50%. Kalau keyakinan kita itu sudah 100%, seperti yang sudah ma'rifatullah atau lebih kita sering kenal aulia Allah, itu pasti dikasihnya 100%, bahkan lebih. Karena tuh
sebenarnya Tuhan itu tak suka hitung-hitungan, tak suka hitung-hitungan. Makanya kebanyakan hadis ataupun apa itu seperti mana kau somalun bi sodokotin berjestet. Saya tidak harta ataupun apapun tidak akan berkurang ketika disodorkan, tapi berjestet bahkan akan diganti 10 kali lipat. Itu bukti bahwasanya Tuhan itu tidak suka hitung-hitungan matematis, tapi lebih suka melebih-lebihkan terhadap kerohimannya. Dan selanjutnya yaitu Al-Ghazali juga membahas mengenai sebab-sebab orang yang gagal mengenal Tuhan. Mengenal saja gagal, tapi apalagi mencintai Tuhan. Kalau sudah tidak mengenal Tuhan, maka dapat dipastikan orang itu tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang benar-benar hakiki. Ini sebabnya ada 6. Yang pertama, tidak yakin Allah itu ada. Kalau sudah tidak yakin Allah itu ada, maka dapat dipastikan orang tersebut tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Puncaknya ini orang kafir, itu benar-benar sudah tidak yakin dengan adanya Allah. Dan yang kedua, tidak percaya akhirat. Ini tidak percaya akhirat, ya seperti halnya mengatakan setelah mati ya seperti hewan, artinya tidak tumbuh kembali. Ini selaras dengan kalau nggak salah dengan perkataan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu pernah menulis di kitabnya Man lam ya'tarif bil ma'adi hasaros sa'adah. Barang siapa yang tidak mengakui hari akhir ataupun kiamat ataupun akhirat, maka dia telah membatasi kebahagiaan. Ini kata-kata Ibnu Sina. Dan yang ketiga yaitu kepercayaannya terhadap Allah dan akhirat lemah. Maksud di sini ini biasanya bagi orang-orang yang suka meremehkan tidak sholat. Oh, kenapa gak sholat? Oh, Allah Maha Rohim, Allah Maha Pengampun. Kenapa tidak puasa? Allah Maha Rohim. Ataupun sebaliknya, melebih-lebihkan yang kebalikan dari Rohim itu, seperti Allah akan menyiksa seseorang nanti ketika di neraka, itu melebih-lebihkan. Biasanya itu tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Kamu kalau gak sholat nanti digoreng, dibalik itu sulit untuk mengenal Allah, digeprek dan lain sebagainya. Itu lebih baik sebenarnya kita itu ada di tengah-tengahnya. Seperti dalam Al-Quran itu wabadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu saya ceritakan itu berada di tengah-tengah. Wasato itu kalau diartikan pas di tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tapi kan ada wasato, ada wastun, ada wasato atau ada wastun. Kalau wastun itu bisa saja di sini. Kalau di sini. Kalau wasato itu benar-benar di tengah. Resisi. Benar-benar di tengah. Ya? Lebih buruk daripada 7 kali. Dan yang keempat yaitu orang-orang ini yang keempat dan yang ketiga, ini yang kelima, yang keempat dan yang kelima itu masuk ke yang ketiga sebenarnya, yaitu orang-orang yang menonjolkan kemurahan Allah dari kepentingan pribadi. Dan yang keenam itu orang yang sok soleh biasanya. Yang sok soleh biasanya tidak mengenal Allah, yang mana dia ya menganggap dirinya sudah paling mengenal Tuhan, sudah paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia sampai enggak sholat, oh saya sudah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun saya sudah ada di posisi paling atas, sudah yang lain ini saya sudah dimaksum. Itu biasanya itu gagal mengenal Allah.
Itu menurut Imam Al-Ghazali. Bukannya ini Pak, sufi zaman sekarang itu bukannya kayak gitu sekarang. Kopi. Sufi zaman sekarang. Iya, maksudnya mengaku sudah dekat kondisi hubungan emosional dengan Ah. Tuhan, sehingga kewajiban-kewajiban yang lain itu tidak dilakukan. Berarti dapat dikatakan itu sudah gagal mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ya meskipun jalan menuju kesufian itu banyak, ada thariqah Naqsabandiyah ataupun semacamnya. Bahkan ayah saya sendiri itu kalau nggak salah ikut thariqah. Karena saya takut ayah saya itu sesat, saya dari di Google thariqah ini sampai ke apa namanya asal muasalnya, ternyata enggak, cuman baca sholawat. Kalau nggak baca sholawat nggak apa-apa. Itu thariqah ada macam-macam. Kalau yang ditawarkan Imam Ghazali ini sufi ala kenabian, intinya ibadah saja. Kalau Imam Ghazali ibadah yang 5 itu cukup. Kan kalau Gus Faham menerangkan bahwasanya ada orang yang wali itu sudah karena kekasih Allah pasti sudah mengenal Allah. Kata Gus Faham, ada yang sufi ataupun ada yang wali cuman karena melaksanakan sholat yang 5, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah qobliyah, tidak pernah ba'diyah, tidak pernah duha, tidak pernah tahajud. Tapi cuma itu, tapi ya kualitas sholatnya mungkin beda dengan kita. Kalau kita kan sholat beban, kalau itu istirahat mungkin sholatnya malah menjadi kebahagiaan tersendiri. Cuman 5, cuman sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah qobliyah, tidak pernah ba'diyah, dan itu diangkat menjadi wali. Berarti sudah ma'rifatullah. Yang dimaksud Imam Ghazali, yang ditawarkan Imam Ghazali di sini untuk menjadi seorang sufi ataupun mengenal Tuhan, yaitu kenabian, yaitu tazkiyatun nafsi, membersihkan diri dari hal seperti halnya yang beribadah ataupun benar-benar dilakukan, bukan cuma teori. Makanya kembali ke yang tadi, yang paling cocok bagi saya itu yang di Banyuwangi, yang di pondok pesantren. Moto milik saya, moto pondok saya itu tiada kebahagiaan kecuali ilmu yang bermanfaat. Pernah bahkan ada seseorang itu pernah sowan ke pengasuh, ke pengasuh yang sebelumnya, Cabis, sowan dan bertanya, Kiai, bagaimana caranya sabar? Itu sama pengasuh tidak dijelaskan caranya gini. Caranya sabar cuma satu, sabar saja, gak ada teorinya sabar itu. Pokoknya harus dilakukan. Teorinya sabar ya sabar, gak ada teori-teori yang lain. Intinya sabar, nah kalau sudah semuanya sudah dilakukan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selaras dengan nama saya gitu, Wasil Al-Mubarak. Kan ada yang mungkin tidak tahu ini karena baru, dan saya sudah karena saya bergabung di simposium itu kalau nggak salah 10 bulan, masih 10 bulan. Pertama kali masuk itu bedah buku yang membahas Bang Banu masih gondrong. Kalau nggak salah bukunya Bertrand Russell, masalah nuklir. Saya nggak nyambung sama sekali mendengarkan. Tidak ada wasil. Tidak ada wasil. Ya, wasil. Tidak ada wasil. Jadi semua yang diterangkan di sini itu kalau sudah mencapai kebahagiaan itu sudah sesuai dengan sama nama saya, yaitu Wasil Al-Mubarak, orang yang sampai pada hal yang diberkati. Yang diberkati itu pasti bahagia sudah. Semua hal yang bahagia itu pasti diberkati. Dan nama saya Wasil Al-Mubarak berarti sebenarnya saya dari tadi menerangkan bagaimana saya melakukan makna dari nama saya sendiri. Mungkin itu saja, lebih ke diskusi saja karena kitabnya ini kecil dan intinya cuma itu saja.
bahagia yaitu dengan mengenal Tuhan. Di mana cara mengenal Tuhan yaitu mengenal diri sendiri. Diri sendiri itu dibagi menjadi 4: Bohim, Siber, Syaiton, Malaikat. Ini yang peneliti sudah. Intinya cuma itu. Mungkin itu langsung ke lebih baik ke diskusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang kan bulan Ramadan, jadi hawa Islaminya harus banyak terhadap buku yang kecil itu, yang pengaruhnya mungkin besar ya, karena sudah beberapa abad sampai sekarang kita kaji tentang kimia kebahagiaan. Cuma ada beberapa pertanyaan mungkin ya, dan mungkin kita bisa diskusikan bersama teman-teman di sini, termasuk peserta simposium yang secara online, entah itu programnya live atau enggak. Tadi dijelaskan bahwa ada 4 unsur kebahagiaan, 4 unsur manusia. Bagaimana manusia itu merasakan bahagia? Yang pertama itu adalah kebahagiaan hewan ternak. Ini tingkatan yang paling bawah. Itu kebahagiaan yang hanya berkaitan dengan hal-hal yang biologis. Cuma ada sudut pandang baru. Ternyata kalau kita akan lihat dalam segi ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari hak paling dasar tentang kebahagiaan biologis. Karena memang kita akan membahas tentang bagaimana manusia berusaha untuk melakukan pemenuhan terhadap unsur-unsur keekonomiannya. Yang paling dasar itu adalah hal yang bersifat konsumtif. Dan di sini dikatakan bahwa pada unsur kebahagiaan yang paling dasar ini adalah unsur kebahagiaan yang bersifat paling ekonomis, yaitu kebahagiaan konsumtif. Hal-hal yang bisa bersifat biologis. Jadi pertanyaannya, apakah di surga itu sebagai manusia, meskipun ada yang membahasakan bahwa kebahagiaan tertinggi adalah melihat Tuhan, cuma kebahagiaan yang paling menggoda, bahkan yang paling dijanjikan oleh Allah, yang paling banyak dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu adalah kebahagiaan surga, bukan kebahagiaan melihat Tuhan. Kebahagiaan melihat Tuhan paling hanya satu, kalau tidak salah. Yang saya tahu itu satu di surat Al-Kahfi. Memayartu liku arabi faliyahmal amalan. Barang siapa yang ingin memiliki arju kepada pertemuan terhadap Tuhannya, maka berbuatlah amalan yang soleh. Nah, cuma rata-rata di surat-surat yang lain, kebahagiaan itu adalah amal soleh itu ganjarannya surga. Nah, sedangkan surga itu kan adalah tempat yang paling subur untuk melakukan kegiatan konsumtif. Makanya kalau kita melihat penjelasan narasi-narasi tentang surga, itu narasinya semuanya adalah kebahagiaan biologis dan kematian terhadap kebahagiaan malaikat. Jadi kebahagiaan tentang beribadah kepada Tuhan itu juga ada di surga, dihapus. Di surga kita tidak perlu beribadah, di surga kita tidak perlu melakukan kebahagiaan yang tingkatan nomor 2 tadi. Kebahagiaan produksi di sini adalah shiba. Bahasanya Al-Ghazali shiba. Kalau kita tarik ke dalam konteks ekonomi itu kebahagiaan produktif. Melakukan hal-hal yang produksi, bersifat produksi. Tapi ujung-ujungnya untuk konsumtif juga, ujung-ujungnya untuk kebahagiaan biologis juga. Kalau kita akan mengatakan bahwa biologi itu adalah suatu hal yang bersifat ekonomi, suatu hal yang bersifat subjektif. Hal sesuatu yang benar-benar kita akan nikmati sendiri secara ketubuhan kita. Kan ada orang yang bahagia saat makanannya dibagi ke orang lain. Tapi kebahagiaan secara objektif itu adalah kebahagiaan apa yang kita makan dan itu yang membuat kita bahagia. Nah, pertanyaannya, apakah kebahagiaan yang paling rendah ini menjadi rendah di dunia? Karena itu adalah kebahagiaan yang dijanjikan di akhirat. Jadi kenapa kebahagiaan yang paling rendah itu adalah kebahagiaan yang bersifat surga, kebahagiaan yang paling surga. Karena kalau kita lihat dari 4 unsur kemanusiaan yang dijelaskan tadi, ada unsur hewan ternak atau bahim, ada unsur hewan buas atau shiba, ada unsur syaiton, dan ada unsur malaikat.
bahaim itu, kebahagiaan bahagia itu kebahagiaan pasif. Kebahagiaan yang akan kita nikmati saat kita sudah ada di puncak tertinggi. Kebahagiaan bahaim ini hanya bisa dilakukan raja-raja. Karena untuk enggak bahaim, kebahagiaan hewan ternak itu hanya bisa dilakukan oleh raja-raja atau orang-orang yang punya privilege. Kalau Bawinda atau Bang Paru atau Kak Fakila, iri Bawinda loh. Atau kita semua yang ada di sini ingin menikmati kebahagiaan secara pasif, kebahagiaan bahaim ini. Pertama kita harus kaya, kita harus punya. Karena kalau nggak punya, kita nggak bisa melakukan kebahagiaan yang bahagia. Kita harus melakukan kebahagiaan yang shiba dulu. Ada usaha produktif, ada usaha manipulatif kebahagiaan sektor. Nah, di pertanyaannya, kenapa kok surga justru menjadi memberikan unsur kebahagiaan paling rendah di dunia menurut Al-Ghazali? Jadi ini pertanyaannya bukan, ini pertanyaan penalaran ya, karena jadi bebas, mungkin kami tidak ada pendapat kita akan bahas bersama-sama. Juga pertanyaan tadi tentang ini lagi Pak, amarah dan nafsu itu katanya dikontrol ilmu. Saya agak bertanya, cuma pertanyaan tadi dijawab juga sama-sama ya. Ternyata yang mengontrol amarah dan nafsu itu bukan ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Mulai make sense. Soalnya dulu saya pernah mendapatkan tesis ini. Teman-teman ada yang juga memperoleh tesis ini. Ada tesis yang menyatakan bahwa justru orang yang pintar itu hawa nafsunya lebih tinggi. Orang pintar itu hawa nafsunya lebih tinggi daripada orang yang biasa-biasa saja. Orang yang moderat. Enggak biasa-biasa, ada orang bodoh. Orang yang biasa-biasa. Jadi kayak Itu jadi tadi tertunda. mengatakan bahwa ilmu itu mengontrol nafsu kayak agak kurang gitu. Tapi sambil menjelaskan bahwa yang mengontrol nafsu adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi menyisakan pertanyaan lagi, apakah ilmu yang bermanfaat, apakah iman? Kadang ada orang yang nggak tahu apa, cuma karena dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Dia tidak melakukan sesuatu. Justru kadang ada orang yang karena memiliki ilmu makin mantap melakukan seks bebas misalnya kan. Itu disampaikan oleh mbak saya, kan mbak saya sekolah hukum pidana. Karena teman-temannya itu tahu ilmu tentang kebidanan, resiko ini semuanya tahu. Justru mereka memanfaatkan ilmunya bukan untuk nyetok, tapi untuk memanipulasi tadi. Gimana caranya seks bebas tapi tidak lagi. Sama seperti pemberian kondom. Itu kan berdasarkan dari ilmu, tapi bukan untuk mengontrol hawa nafsu, untuk memanipulasi, untuk mencapai kebahagiaan yang saya tuntut tadi kalau kata Imam Ghazali. Jadi itu pertanyaan. Mungkin sekian. Assalamualaikum. Langsung saja mengenai pertama, yaitu kenapa kebahagiaan yang paling rendah itu bersifat surgawi. Bahaim. Dan memang dijadikan di surga. Dan memang dijadikan di surga. Dan saya yang kurang sependapat dengan Bang Banu ketika mengatakan ketika harus bahaim itu harus raja gitu. Padahal kita bukan raja. Padahal bukan raja. Kalau raja udah nggak ada. Maksud bahaim di sini, pertama kita bahas bahaimnya itu ketika hanya batas untuk kebahagiaannya itu hanya sebatas makan, tidur ataupun berhubungan seks lainnya. Dalam Islam mungkin ya karena Ramadan, mungkin konteks Ramadan saya jawab dengan Islam saja. Ketika Mas Manu bilang kalau ingin makan raja harus raja atau padahal kalau dalam Islam untuk merasakan kebahagiaan yang sebenarnya ketika makan, nikmatnya makan itu biasa orang sufi biasa menjawab idamuhu alju. Idamuhu alju itu lauknya lapar. Bukan ketika makan itu karena ayam dengan tahu mungkin. Kalau dalam keadaan kenyang beda rasanya, kenikmatannya itu beda. Tapi kalau dalam keadaan sangat lapar, makanya idamuhu alju itu lauk
Kalau yang paling enak itu lapar. Seperti halnya sekarang ini, kita dikasih satu gelas air nanti ketika adzan maghrib berkumandang, itu akan lebih enak rasanya daripada dikasih ketika susu ketika dalam keadaan kenyang. Nanti supaya kemarin kan kita makan bareng di sini bubur, Bang. Itu kan abang beli es yang harganya mendingan cuma 5.000 kan, 5.000. Sedangkan saya dengan Mas Jalan masih beli nasi yang harganya 10.000. Tapi kenikmatan yang paling kita rasakan ketika minum es pertama kali, Allahu Akbar, minum es itu Masya Allah gitu kan. Nanti mie dua. Tapi yang paling enak ketika pertama kali, apalagi ketika sudah kenyang, ketika sudah full, meskipun ada apa saja, pasti sudah, ini sudah tidak muat. Kalau kata Raden Kiai Haji Hanan Timjan itu bilang, rezeki yang paling nikmat itu, yang paling yang paling puncak itu yang lepas, tidak berlebihan, tidak kurang. Bahkan palingan kalau sebenarnya ketika berbuka puasa itu air 1 gelas sama kurma, ya itu kan, karena keislaman ini kurma biasanya sudah enak. Apalagi dicukupkan ke situ, nanti setelah tarawih baru makan yang lain, itu pasti lebih segar. Ketika sholat tarawih tidak ada rasa mau ingin muntah, enaknya di situ. Dan kenapa di dalam Al-Quran kebanyakan dijanjikan seperti itu? Nikmat surgawi itu kenapa di dalam Al-Quran itu kebanyakan bahaim? Yang pertama, dikarenakan orang yang mengenal Allah ini sedikit, aulia Allah ini kan sedikit. Dan kebanyakan yang ada di manusia, yang ada di dunia ini, untuk apa namanya? Kebanyakan yang ada di dunia ini untuk beribadah saja harus diiming-imingi seperti itu. Padahal sebenarnya tujuan ibadah yang sebenarnya yang paling tinggi daripada hanya kan iman ini ada tingkatnya juga. Dan yang paling rendah itu memang surga, karena tujuannya itu surga. Iman yang paling rendah, mungkin kita semuanya di sini, bahkan saya sendiri masih berada di level iman yang paling rendah. Karena ketika sholat saja yang ada di bayang-bayangan kita, mari masuk surga, dia masuk surga. Iman kami aman, yang penting nggak neraka. Nah, yang penting nggak neraka kan. Padahal sebenarnya meskipun tidak ada surga, ya pasti kita sholat gitu. Itu kenapa di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran itu kebanyakan bahaim, karena kebanyakan di dunia ini imannya masih setingkat ini gitu, masih bawah. Jadi harus diiming-imingi itu. Yang terakhir yaitu apakah ilmu yang bermanfaat itu iman? Itu pertanyaannya, Pak. Yang menghentikan, yang mengontrol nafsu dan amal. Yang apakah ilmu yang bermanfaat atau iman? Ilmu yang bermanfaat atau iman? Kan secara mainstream mengatakan bahwa yang mengontrol nafsu dan amal itu ilmu. Saya nggak tahu mas. Nggak make sense. Terlalu cat sama kayak teori baru. Loncatnya jauh. Nah, sampai ngasih jembatan itu mengatakan bahwa bukan hanya ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Mulai make sense. Cuma pertanyaannya belum terjawab di sini. Yang mengontrol itu apakah ilmu yang bermanfaat tadi atau iman? Karena ada banyak orang yang tidak berilmu, tapi mereka tetap bisa menjaga dirinya dari hawa nafsu. Dan itu jawabannya ya pasti karena iman. Kalau lebih iman, ada. Berarti amal. Betul. Yang lain. Pindah. Kayaknya ini Bang Faruk bisa jawab karena Bang Faruk ilmu iman sama surga. Kebalik, Cuk, punya kamu, Cuk. Cek ya. Tadi pertanyaan Banu yang pertama kayaknya sudah diwakili ya. Saya sependapat sih. Saya nggak sependapat. Bisa ada. Jadi memang kenapa
beberapa narasi-narasi dalam Al-Quran itu banyak yang menjelaskan secara empiris tentang bagaimana surga. Mungkin juga karena melihat audiennya. Terus juga kita melihat bagaimana Quran itu turun pada zaman di masa ada konteksnya di masa lalu juga karena asbabun nuzulnya atau audiennya pada saat itu adalah orang-orang yang mungkin bisa mencapai nalar kebahagiaan itu dengan tahap yang bahagia itu tadi gitu kan. Tapi kan tadi juga dijawab bahwa kebahagiaan itu tidak hanya surga, tapi mengenal Tuhan itu lebih indah daripada surga gitu ya. Dan mengenal. Nah, terus yang kedua itu saya tidak sependapat itu. Ketika menyamakan ilmu bermanfaat tadi ya, atau nafsu itu, kalau yang nafsu itu sejalan dengan atau bisa dikontrol dengan apa tadi, ilmu ya? Ilmu saya juga tidak sependapat. Cuman tadi ketika ilmu bermanfaat mungkin tentu beda. Ketika itu disamakan dengan apa? Ilmu bermanfaat sama dengan iman. Tadi beda, itu dua hal yang berbeda. Kamu tadi bilang begitu. Iya, tentu saja begitu. Nanti bisa disangka ya. Karena menurut saya iman itu kan sudah saja di syarat awam gitu kan. Tingkatannya pun berbeda. Ya kan, tingkatannya pun berbeda. Tapi dengan ilmu itu bukan apakah orang yang tidak berilmu di cara berimannya sama dengan orang yang tidak berilmu, kan sudah jelaskan, kan itu berbeda gitu ya. Jadi tingkatan bagaimana ilmu juga mempengaruhi tingkat kemantapan keimanan itu juga tentu berbeda dengan orang yang memahami cara mengenal Tuhan. Kebahagiaannya hanya pada tahap gaib gitu. Maka analoginya sama dengan bagaimana auliyaullah dengan orang-orang umum biasa. Bagaimana memahami Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan itu juga berbeda. Karena konsekuensinya jika hanya kita memahami Tuhan, bagaimana kita menjaga diri, maksudnya dalam tahap yang bahaim tadi, misalnya yang orang-orang awam, itu konsekuensinya orang tidak akan mau semakin menggali dan mengenal Tuhan gitu kan. Padahal kan Tuhan sendiri atau Allah sendiri dalam Al-Quran misalnya itu mengidealkan manusia itu selalu mencari-cari jalan untuk mengenal Tuhannya gitu kan. Jadi kalau imannya hanya sebatas di situ, ilmunya hanya sebatas itu, maka seolah-olah itu sudah batas yang sudah cukup gitu. Nah, maka konsekuensinya akan seperti itu. Jadi saya rasa begitu sih. Paham belum maksud itu? Yang ingin saya tanyakan, sekalian saya bertanya ya. Tadi kan ada beberapa sebab gagal mengenal Tuhan. Saya malah bagaimana begini, ketika cara mengenal Tuhan pun susah untuk kita gambarkan gitu kan. Karena semua orang itu punya jalan mengenal Tuhannya masing-masing gitu. Sama dengan orang masuk Islam itu kan punya caranya masing-masing, kecuali yang Islam kultural misalnya ya kan. Maksudnya ada yang mu'alaf mengenal Tuhan hanya dengan misalnya jatuh di jalan atau misalnya jatuh di kali dan lain sebagainya gitu misalnya. Itu kan cara mengenal Tuhannya berbeda-beda gitu kan. Apakah dengan adanya syarat-syarat sebab mengenal Tuhan itu nantinya akan memberikan batas bahwa Tuhan itu se-eksklusif itu gitu, sampai hanya untuk orang-orang tertentu untuk menjamah bagaimana keagungan Tuhan gitu. Bisa nih dong. Ya itu saja pertanyaan saya. Silakan Pak. Mungkin tanggapan untuk penambah juga dari pertanyaan Mas Banu yang mungkin kebanyakan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dimanfaatkan untuk meraih ke yang kesibuk. Jadi dari biasanya perawat ataupun semacamnya gitu kan. Berarti ilmunya hanya sebatas itu. Kan ilmu ini luas Pak. Ke yang lain nggak ada berarti itu. Ilmu yang lain berarti nggak bermanfaat. Cuman itu yang bermanfaat gitu. Cuman yang untuk untuk dimanfaatkan. Berarti dua cuman yang bermanfaat itu. Miliknya setan sama miliknya sibo gitu. Miliknya itu, jadi hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu saja. Dan yang pertanyaan Mbak Winda tadi apakah cara mengenal ini akan menjadi batasan? Dekat dengan Tuhannya gitu. Pertama untuk mengenal dulu lah, untuk dekat kan ada cara lain gitu.
Sedangkan di sini kan sebab gagal mengenal Tuhan. Padahal setiap orang itu untuk beriman saja gitu kan, itu kan punya cara yang berbeda-beda. Bukankah justru semakin kita melihat bahwa ada beberapa syarat tadi, 6 tadi, itu seolah-olah membuat Tuhan itu eksklusif untuk dicapai gitu. Iya, gitu. Makanya kayak misalnya sufi itu kan seolah-olah harus ada beberapa tahapan-tahapannya gitu kan. Padahal mungkin yang paling sederhana tadi kan dengan sholat 5 waktu aja sudah itu bisa mencapai tingkatan sufi gitu kan, dengan kualitasnya misalnya. Bukankah nanti dengan sebab-sebab mengenal Tuhan itu memberi batasan bahwa mungkin ada cara-cara lain dengan orang-orang itu bisa sampai mengenal Tuhan gitu. Kayak malam gitu kan, tempat kita sendiri mengenal Tuhan gitu. Atau gimana misalnya sampai masuk Islam gitu misalnya. Ini cuma cara. Artinya ini caranya Imam Ghazali. Kalau ada cara yang lain ya monggo. Jadi dipersilahkan. Ini kan kitabnya Imam Ghazali, ini berarti ini caranya Imam Ghazali. Kalau yang mau meniru ini ya dipersilahkan. Ya caranya yaitu tazkiyatun nafsi, membersihkan diri dulu. Yaitu dengan zikir dan lain sebagainya. Ini bukan mengeksklusifkan Tuhan enggak. Tapi ini cuma memberi caranya Imam Ghazali seperti ini gitu. Kan banyak ada yang di Imam ada yang torikoh ini, torikoh itu. Tapi kalau Imam Ghazali tidak punya torikoh. Imam Ghazali itu sebenarnya pertamanya tergila-gila dengan pendidikan. Sebenarnya yang pertama Imam Ghazali itu pendidikan itu cuma itu makan, agar dapat makanan gratis. Itu makanya mencari ilmu, karena dulu kejayaan Islam orang yang mencari ilmu itu dapat makanan gratis. Itu niatnya Imam Ghazali pertama kali cuma itu, karena untuk makanan gratis. Ternyata tidak benar-benar merasakan kebahagiaan. Lanjut Imam Ghazali mempelajari pendidikan dengan sepenuhnya sampai memperoleh titel Hujjatul Islam. Sampai Imam Ghazali ini ketika berpidato, kalau nggak salah kurang lebih audiensnya itu 300 apa 200 apa sampai ke 700. Kalau ketika memberikan kelas ataupun berpidato itu siswanya atau yang mendengarkan itu 200 atau lebih. Kalau paling sedikit 200. Dari saking hebatnya dan sudah memperoleh Hujjatul Islam. Ternyata Imam Ghazali itu masih belum nyampe ke kebahagiaan yang hakiki. Terus dan lain sebagainya, baru nanti setelah diingatkan oleh adiknya yang bernama Ahmad, kalau nggak salah yang bernama Ahmad, dan sampai Imam Ghazali ini mengalami skeptis, baru setelah itu Imam Ghazali ini sudah nyampe ke sufi gitu. Kalau ceritanya seperti itu. Sebelumnya nggak nyampe. Sebelumnya enggak. Ketika hanya ketika hanya mencari ilmu dikarenakan untuk memperoleh makan gratis, maka Imam Ghazali itu bilang sendiri di sini, kebahagiaan itu tidak dapat diperoleh apabila hanya karena selain Allah. Kebahagiaan yang hakiki, bukan yang lain seperti goib dan lainnya. Seperti